Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan ilmu air dan bumi tentang biomekanik. Biomekanik dalam tubuh kita, skeletal system itu dibagi dengan fibrous, cartilage, sama synovial joints. Sistem skeletal itu didefinisikan sebagai rangka tubuh yang terdiri dari semua tulang dan jaringan terkait seperti ligamen, tendon, dan kartilago. Sistem ini memberikan dukungan struktural, melindungi organ vital, dan memungkinkan gerakan bersama dengan sistem otot. Fibrous joint atau sendi fibrosa. Sendi fibrosa adalah sendi di mana tulang-tulang dihubungkan secara langsung oleh jaringan ikat fibrosa. Mereka tidak memiliki rongga sendi dan menawarkan sedikit hingga tidak ada pergerakan. Contohnya termasuk sutura pada tengkorak. Ada sambungan-sambungannya tetapi tidak bergerak. Cartilaginous joint. Sendi cartilago adalah sendi yang tulang-tulangnya dihubungkan oleh cartilago. Mereka memungkinkan lebih banyak pergerakan dibandingkan sendi fibrosa, namun kurang dibandingkan sendi sinoval. Contoh meliputi discus intervertebralis di tulang belakang dan sendi pubis. Sendi-sendi pada ruas-ruas tulang belakang dan pada area kemaluan. Lalu sendi sinoval joint. Sendi sinoval adalah sendi paling umum dan paling bergerak di dalam tubuh manusia. Mereka memiliki rongga sendi yang diisi dengan cairan sinoval yang berfungsi sebagai pelumas. Struktur ini memungkinkan berbagai jenis pergerakan seperti putaran, fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi. Contoh sendi sinoval termasuk lutut, siku, dan bahu. Nah, sambungan sendi sinoval jenis-sendi yang ditemukan di antara tulang-tulang yang bergerak satu sama lain, seperti sendi tungkai, bahu, pinggul, siku, dan lutut. Secara khas, sendi ini memiliki rongga sendi yang berisi cairan. Lalu di sini ada contoh-contohnya di sistem otot, rangka, dan pada sistem otot mempertahankan postur tubuh, menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh, dan memberikan tenaga penggerak yang digunakan untuk menggerakkan tulang dan sendi tubuh, serta kulit wajah, sendi pinggul, dan prostesis sendi lutut. Ini ada gambar prostesis mengganti jika terjadi kerusakan pada sambungan sinoval pada lutut dan panggul, diganti menggunakan implan pada knee dan hip joint. Nah, tadi adalah skeletal. Lalu kalau pengenalan anatomi otot. Nah, anatomi otot dan dalam bidang kedokteran olahraga dan rehabilitasi, sistem muskuloskeletal, otot-otot kepala dan leher. Ada trapezius, fungsi dalam gerakan bahu dan leher. Sternocleidomastoid, memiringkan dan memutar kepala. Otot-otot yang dalam leher, otot-otot torso, pectoralis major, deltoid, serratus anterior, external, abdominal, oblique. Ini kan jadi ada tulang, lalu ada sistem otot, sistem skeletal itu dihubungkan dengan tadi itu fibrous, sinoval joint, cartilago joint. Lalu setelah ada sistem skeletal itu ditutup dengan sistem otot. Lalu di lengan yang terkenal bicep, forearm muscle. Lalu otot bagian bawah quadriceps, femoris, vastus lateralis dan medialis, terus gastrocnemius dan soleus. Nah, ini tulang-tulangnya tadi dilapisi dengan otot. Sebenarnya daging itu kan sebenarnya yang familiar kita sebut daging itu kan merupakan suatu otot ya. Sistem tuas terdiri dari lengan, tuas kaku yang berputar di sekitar dia, tetap digunakan untuk menggerakkan otot rangka. Dua gaya yang berbeda bekerja pada setiap tuas. Beban yang akan dipindahkan yaitu hambatan yang harus diatasi, dan tarikan atau usaha yang diberikan yaitu gaya yang diberikan. Tulang bertindak sebagai lengan pengungkit dan persendian menyediakan titik tumpu. Hambatan yang harus diatasi adalah berat bagian tubuh yang digerakkan, dan gaya yang diterapkan dihasilkan oleh kontraksi otot atau otot-otot pada insersi titik pelekatan otot pada tulang yang digerakkan.
Jadi sendi itu kan merupakan titik tumbuh secara statika, dia adalah tumpuan nol, sehingga beban pada bagian yang menerima beban dia harus ditahan pada sendinya itu, dan prinsipnya dia seperti tuas. Itu biomekanik. Saya rasa ntar nanti akan kita bahas pada topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.